Shalom semuanya, teman-teman yang sudah ready belajar Alkitab supaya kita bisa menjadi murid Yesus yang sehat secara emosi sesuai Alkitab. Saya percaya ini udah waktunya di akhir zaman ini dengan banyaknya musibah bencana alam yang terus-menerus bertubi-tubi setiap negara baik dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, kita lihat Turki mengalami gempa bumi yang mengerikan sekali. Saya nggak bisa bayangin, aduh itu tumbang-tumbang high-rise building, apartment building, berapa lantai, runtuh total. Berapa nyawa yang lagi tidur pagi, yang nggak sadar, tiba-tiba mereka sudah rontok dasar lantai mereka. Dan baby anak kecil di bawah rubble semua ya, timbunan debu-debu, beton, kapur semuanya. Apa yang kita nggak pernah bayangkan, kita sedang nonton. Seluruh berita dunia mencakup berita ini. Semuanya minta turun, minta bantuan dunia. Turki, Syria udah nggak sanggup menolong dirinya sendiri. Mereka butuh international help. You know, kalau sampai bencana ini terjadi dan banyak nyawa yang terhilang, itu gambarin apa? Well, saya berdoa semua Anda tidak cuek, tapi prihatin. Mungkin Anda nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ke Turki, nggak bisa kirim apa-apa barang, uang ke Turki, nggak punya connection. Tapi Anda bisa berlutut, bisa tersungkur di kaki Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu tersedia. Di Mazmur 46 ayat 1 dan 2 sebagai penolong sangat terbukti. So, the best of the best dari Tuhan itu terjadinya di tengah musibah. Kayak Amerika terendam, seperti banjir, Auckland, New Zealand. Kita beruntun tidak pernah lihat satu hari di social media yang tidak ada musibah. Kita lagi di tengah-tengah Lukas 21, Matius 24. Saya mau Anda berjaga-jaga, waspadalah. Karena hari-hari itu jahat. Paulus tulis kepada jemaat Efesus, pakai waktu dengan bijaksana. Supaya pada waktu dunia hancur, kita sebagai garam dan terang adalah jawaban dunia. Tuhan pasti buka jalan dan pakai kita di cara yang tepat, di waktu yang tepat. Nah, kenapa kita mesti butuh Tuhan? Karena kita manusia terbatas. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, Yohanes 15 ayat 5, kita tidak bisa ngapa-ngapain. So, thank you so much untuk teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Kita tidak saja dengerin khotbah, demi khotbah, kita mau menjadi apa yang Tuhan jaminkan dan janjikan. Dan janji Allah itu jaminan. Betul betul tidak? Okay? So, kita sedang membahas mengenai embracing the gift of limit, memeluk karunia keterbatasan kita. Saya juga akan ngomong dengan banyak hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan semuanya. Dan saya mau kasih tahu pada Anda semuanya, sehebat-hebat, seurapannya kita, seternarnya kita. Ingat satu hal, kita terbatas, kita masih manusia. Oke, so kita nggak bisa berpikir bahwa oh kita lagi menanjak karirnya, kita lagi menanjak ketenarannya, kita mesti menjangkau dan berita yang kita punya ini diperlukan seluruh dunia. Apa yang saya bagikan kepada Anda sesuai guru saya katakan nggak bisa dibagikan oleh saya kalau saya nggak latihan dulu. Latihan kepada jemaat sendiri, ngalami sendiri, latihan di keluarga biologis, nggak bisa sembarangan dikhotbahin. Karena Anda mesti berada bersama Tuhan day by day. Praktek hadirat Tuhan setiap hari. Tidak bisa tidak. Kalau Tuhan nggak dikasih kesempatan, ruangan untuk mengerjakan janjinya, bagaimana kita bisa jadi janji Allah yang digenapi? Kita adalah janji Allah yang digenapi, betul? Nah, bagaimana kita mau semua 66 buku di dalam Alkitab ini yang buruk, yang baik, yang ditinggikan, yang diberkati itu jadi kenyataan. Sehingga orang ngelihat Tuhan di kita. That's the message actually. Dari seluruh Alkitab kita. So, saya mau sambut Ibu Triani dari Sorong. Thank you so much. Kita Sabtu jam 10 ya. Yang di Bali tentu jam 11.
sampai jam 12. Dan juga jangan lupa yang di Bali ibadah bersama Gereja Generasi Apostolik. Di jam berapa? Jam 1:30. Get ready. Kita semua sedang puasa Daniel. Dan kita tetap bisa makan 3 kali sehari. Cuman terbatasi dengan tanpa daging, tanpa yang sedap-sedapan, tanpa cake, tanpa snack. Hanya makan yang perlu. Sayur-sayuran, buah-buahan. Kayak makanan dengan sayuran. Dan kita makan hidup sehat seperti Daniel dan teman-temannya. Syadrak, Mesak, Abednego. Mereka dari awal ditawan di Babel. Makanannya cuma sayur. Tidak makan makanan yang dihidangkan di meja raja. Nggak mau. Tidak saja badan lebih keker, tetapi juga intelijensia dan hikmat 10 kali lebih cerdas dari semua orang pintar di sana. Nah, Anda mau menjadi seperti apa yang Tuhan kerjakan di Daniel? Atau Anda mau menjadi semaunya aja, seenaknya aja? Pilihan ada di tangan Anda, karena kita masing-masing memiliki kehendak bebas. Tapi saya berdoa pelajaran ini mempengaruhi Anda besar-besaran untuk tunduk kepada Allah, ikut bimbingan Allah, sehingga Anda menjadi persis seperti apa yang Allah janjikan. Amin. So thank you semuanya untuk teman-teman dari Jakarta. Karena hari ini, pagi ini saya sedang di Bali. Saya berdoa teman-teman yang ada di Jakarta, di Manado, di Papua, di Sumatera Selatan, di Sulawesi, Kalimantan, semua teman-teman siap dengan Alkitab dan catatannya. Dan betul-betul mendengar baik-baik supaya ini pelajaran bagusnya apa? Batin kita disembuhkan. Jiwa kita disembuhkan. Ini hebatnya nih. Kalau enggak, kita enggak bisa punya hikmat. Bagaimana kita menyadari, kita ini manusia terbatas. Bukannya bodoh, bukannya malas, enggak kepegang. Nah, begitu kita bisa ngomong enggak kepegang, itu sama dengan apa? We are limited. Kita terbatas. Kalau kita mau peluk ini, Anda akan masuk ke dalam journey daripada spiritual, deep spiritual life. Okay? Kehidupan rohani dengan Yesus itu deep. Okay? Kalau nggak masuk ke dalam yang kedalaman batin kita, then we are not spiritual. Oke, so hari ini kita lanjutkan judulnya manusia dan keterbatasannya. Ini bagian ketiga daripada 7 tanda menjadi murid Kristus yang sehat. Tanda ketiga, Anda memeluk yang namanya karunia keterbatasan. Nah ini gift dari Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman semuanya. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, untuk tidak nyerah sama kita, tapi relentlessly dengan pantang mundur, pantang nyerah, terus ngejar kami. Sama seperti orang Israel di Mesir, murtad, marah-marah, kepahitan, tidak pernah satu hari Tuhan tidak temani, tidak jalan sama mereka untuk terus membentuk karakter Kristus di dalam mereka. Supaya Mesirnya keluar, karakter Allahnya keluar. Aku minta Bapa, karakter Allahnya masuk ke dalam hati dan nurani dan jiwa orang-orang Mesir, mantan budak-budak itu. Lord, mereka gagal. Tapi aku berdoa saya dan semua para pemirsa tidak akan gagal. Kita belajar 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, semua itu ditulis ulang oleh Rasul Paulus untuk menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. So, di akhir zaman ini kami tidak mau seperti bapak leluhur kami. Kami mau seperti Adam kedua, Adam terakhir, Yesus Kristus, yang aktif bekerja melalui Roh Kudusnya di dalam batin kami untuk menjadi serupa gambar dan rupa Kristus. Urapi firman-Mu, urapi bibir tanah liat ini, urapi hati dan pikiran kami supaya kami fokus kepada apa dan bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk bisa memiliki buah roh dan tidak hidup dengan frustrasi, kecapean, tapi hidup dengan tenang, kalem, dan penuh dengan buah Roh Kudus. Urapi kami semua, baik pendengar maupun saya hamba-Mu Tuhan yang sedang membagikan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Alright. Kita masuk ke dalam keterbatasan manusia ya.
Anda sudah review dari pelajaran sebelumnya bahwa orang manusia nih, walaupun ada gelar rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, manusia. Dan kalau sebagai hamba Tuhan lupa daratan dan lupa dirinya itu manusia. Keluarga ditinggal, anak nggak diopeni, nggak ditemani, nggak pernah bisa ketemu, nggak bisa berdoa bersama, nggak baca Alkitab bersama, keluar terus khotbah terus, pelayanan musik terus, rekaman album, tidak pulang karena mesti editing. Saya mau tanya sama Anda semuanya, suatu hari kalau sakit yang mau jagain Anda siapa? Keluarga Anda yang Anda tinggalin, yang nggak pernah punya waktu untuk Anda temani, makan bersama, doa bersama. Sibuk-sibuknya nggak boleh meniadakan waktu pribadi dengan Allah. Nggak bisa. Tanpa Allah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yohanes 15 ayat 5 itu ngiang terus di kepala saya. Bagus tuh kalau firman nguber saya. Dan juga di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 8. Bagaimana menjadi penatua. Itu mulia kalau kepingin itu. Tetapi syaratnya harus punya waktu sama Tuhan. Punya waktu sama keluarga. Akibatnya dihormati istri dan anaknya. Suami satu istri. Nah semua ini harus Anda pelajari baik-baik. Untuk bisa menjadi seperti itu, kita mesti peluk tanda ketiga dari murid Kristus. Apa itu? Yang emosinya sehat ya muridnya ya, sesuai Alkitabiah. Yaitu tanda keterbatasan manusiawi kita. Yang ternyata adalah the gift of God. Hadiah Allah. Cepet ya review ya. Saya mau cek sama Anda. Dan Anda yang baru pertama kali bergabung, shalom, salam bergabung juga. Thank you, bisa kasih tahu dari mana Anda. Dan Anda boleh kasih pertanyaan. Anda bisa catat jawaban-jawabannya atau firman yang dibagikan sebagai jawaban pertanyaan Anda. Ada amin? Oke, kalau kita ngelihat badan kita, apakah kita semua, Anda dan saya, apakah kita semua sedang dalam proses menuju kepada kematian? Dan suatu saat kembali ke debu? Of course dong, saya udah 66 tahun. Tahun lalu pertama kali Babel tadi mulai, saya 61. Ya kan? Tahun 2020 kan? Kemudian, 63, maaf, 63, 64, 21, 65, 2022, 2023, 66. So, Anda tahu kita udah menuju penuaan. Kita sudah menuju usia lebih dekat kepada penyelesaian di bumi. Kalau Musa ngomong sama orang Israel yang berontak di padang gurun, itu anugerah Tuhan hidup sampai 70 tahun. Kalau dapat kekuatan ekstra 80. Jadi 4 tahun lagi saya sampai 70. Sampai 80. 14 tahun lagi. So kira-kira kita mesti siap-siap nggak menuju garis akhir itu? Dalam kondisi memiliki 7 tanda sehat. Sebagai murid Kristus. Nggak main-main hidup ini. Karena kita akan ketemu dengan Yang Maha Kuasa. Kita akan ketemu dengan Tuhan muka ke muka. Dalam kondisi kesehatan jiwa seperti apa. Karena Yesus penyelamat jiwa kita. Dia nggak penyelamat dompet dolar kita. Dia penyelamat jiwa kita. Jangan salah target. Jangan salah fokus. Right? So, lihat Kejadian 3:19. Bukti menua. Dan Anda juga bisa lihat kok di 2 Korintus 6. Let me check dengan Alkitab baru saya, bukunya baru. Buku saya sudah diurak-urak sampai saya mau baca lagi nggak kelihatan apa-apa. Anyway, 2 Korintus 4. Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Penting buat saya ini. Saya berdoa penting buat Anda. Jangan tawar hati. Don't be discouraged. Juga waktu menghadapi maut. Jadi sebagai orang pengikut Kristus pasti kita menghadapi maut. Nanti baru tahu kita punya keterbatasan kita sebagai manusia. Ya? Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah, nih yang ini lahiriah, kami semakin merosot. Sama dengan Kejadian 3:19.
Kita kerja keras, berpeluh, cari makanan sampai engkau kembali jadi tanah. Nah, kalau udah menuju kembali ke dari tanah, jangan tawar hati. Don't be discouraged, but be courageous. Sampai titik baris terakhir, kita tetap bersama Tuhan. Tetap mencintai gerejanya Tuhan. Tetap mengakui Yesus kepala daripada tubuh Kristusnya. Dan kita diketemukan tubuh yang tak bercacat, tak bernoda. Ada amin? Faktanya, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kalau menderita nggak nyaman, malah jadi melakukan firman, ditempatkan Tuhan di tempat yang nggak enak, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi pada waktu kalian menghadapi maut, menghadapi penderitaan, fokusnya jangan di lahiriahnya. Fokusnya di batiniahnya. Oke? Lakukan pada kalian menanti Tuhan, datang ke kaki Tuhan, berdiam di hadiratnya, buat dia infus hadiratnya pada kita setiap hari semakin usia semakin bertambah. Biar batin Anda menjadi fokus kehidupan Anda sehari ke sehari. Jadi jelas nih ngomongnya, day by day. Anda diinfus dengan kehidupan kekal, kemuliaan kekal akan muncul dalam kehidupan Anda. Nilainya jauh lebih mahal daripada penderitaan apapun yang kita terima, yang kita mesti hadapi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. So, ngapain ngelihat ini berkerut-kerut, nanti ditarik kulitnya, injeksi botox, no use. Karena semua itu akan menuju ke tanah dari debu, sebab engkau, saya ulangi ya, Kejadian 35:19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makanmu, sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali jadi debu. Oke, ini nggak ngajarin mengenai hidup apa cuek-cuek loh. Justru kita kan fokus kepada kehidupan yang gak kelihatan, kehidupan batiniah kita. Itu tempat di mana Tuhan hidup. Alias kita disuruh fokus ke apa? Ke sumber kuasa, hadirat, kasih karunia yang Tuhan berikan pada kita, untuk memampukan kita melewati semua perjalanan hidup yang penuh badai, penuh ketidakpastian, penuh ketakutan. Datang aja ke Tuhan, nempel aja ke Tuhan. Pakai Mazmur 46. Ayat 1 sampai ayat 11. Kayak Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan tempat peristirahatan kita dan keamanan kita. Sebagai penolong amat terbukti. Anda mesti fokus ke situnya. Sementara badai menerpa di depan Anda. Nanti Anda akan lihat campur tangan Tuhan, turun tangan Tuhan yang nyertai Anda. Jadi badai mulai merosot, capek, nggak apa-apa, normal manusia kok. Justru Anda mesti terima itu. Kalau nggak, Anda nggak datang ke Tuhan. Saya tuh senang bisa ngerti the gift of limit. Karunia keterbatasan. Kenapa? Jadi saya mengandalkan Tuhan, jerit ke Tuhannya lebih gampang. Saya bisa ubah melalui bertahun-tahun melakukan ini. Saya otaknya jadi udah langsung kebentuk. Ya nggak kuat, nggak jadi tidur, ya istirahat. Kalau nggak kelar ini, nggak. Kalau sekarang pulang kerjaan semua yang mesti saya kelarin, saya bilang saya ngantuk Tuhan, udah saya tutup langsung besok pagi baru dikerjain. And lebih jelas, lebih teliti dibandingin dipaksain mesti kelar semuanya. So because saya peluk, aku tuh terbatas. Sebagai pemimpin nggak berarti kita superwoman loh atau superman. Kita human, bukan superwoman. Human. Nomor 2, apa lagi yang bikin kita terbatas? Terima keterbatasan kita. Keluarga asal kita. Anda nggak bisa pilih, Anda datang lahir di keluarga kaya, pinter-pinter, ahli politik, menteri, presiden, nggak bisa milih. Terdidik, nggak terdidik, Anda nggak bisa pilih semuanya itu. Anda nggak bisa pilih lahir di keluarga yang komplit orang tuanya, dua-duanya ada. Anda nggak bisa pilih tiba-tiba Anda lahir, oh tinggal satu orang tuanya. Hanya ayah. Oh, aku punya mama tiri. Teman-teman kok nggak ada begitu? Oh,
cuman mami orang tuaku. Loh, aku kok anak pungut? Kok wajahku sama orang tuaku beda? Anda terbatas loh. Oke, karena kita nggak bisa batasin orang tua kita komplit nggak. Kenapa nggak komplit? Kita ngalami kehidupan ini. Kita semua memasuki waktu usia dewasa dengan keterbatasan yang keluarga kita bikin. Alright. Nomor 3, kemampuan intelektual Anda. Apakah Anda semua bisa ada di sini yang jago digital, jago coding, jago bikin program, tapi juga jago masak, pinter jahit, ilmuwan, ahli fisika, ahli kimia, ahli matematik, semua ahli biologi, ngerti semua pembahasan mengenai badan tubuh manusia. Itu Anda bisa, ada orang kayak gitu? Nggak ada. Jago khotbah. Nggak ada ya, kita ada limitnya ya. Cuma bisa fokus ke satu area. Nomor 4, talenta musik, karunia menyanyi. Anda mau punya pemain musik, nyanyi, merancang lagu, sebagai penyanyi top di dunia, pemain musik top di dunia, bisa? Enggak, salah satu. Right? Nomor 5, kepribadian kita bisa jadi keterbatasan kita lah. Nah ini yang nanti kalau Anda belajar yang namanya personality test, ada Enneagram, ada Myers-Briggs, 16 personality, ada DISC. Ini semua alat yang penting kita lakukan untuk mengetahui kepribadianku ternyata jadi batasan. Tipe orang yang pendiam, nggak bisa bicara, plekma, okay? Dan sukanya mencatat-catat data, nggak ketemu orang. Well, kalau itu Anda mungkin jadi CEO, dari pemimpin, pendiri perusahaan susah. Tapi Anda kayak begitu, tapi itu kan bukan kutuk. Nah, kalau Anda tahu ada orang yang super kolerik, super sanguin, super melankolik, seorang perencana yang luar biasa, butuh orang yang mendatakan semua yang dikerjakan. Itu butuh orang lain. So, kemampuan limits dari kepribadian kita dan temperamen ya, itu ada. Right? And satu lagi waktu kita. Satu hari cuma 24 jam ya. Dan hidup kita tuh hanya diberi satu kali kehidupan untuk dijalani. Saya nggak bisa sekarang di Jepang, besok di Bali, atau hari ini di Jepang dan di Bali. Nggak mungkin. Waktu kita terbatas. Ya, nanti kita bikin planning every year. Not every day, every week. Satu hari di Hong Kong, besok di Jepang, besoknya ada di Belanda, besoknya di Amerika. Nggak mungkin. Nomor 7, apalagi keterbatasan kita. Pekerjaan kita terbatas dan dibatasi. Di Kejadian 3 ayat 17-19. Ayo kita baca sama-sama ya. Lalu firman Tuhan kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dan dari tanah seumur hidupmu semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali jadi debu. Biarpun kerja keras kayak apapun, ujung-ujungnya debu gak? Gak ada yang unlimited kerjanya. Limited. Yang dikerjain juga limited. Okay? Nomor 8, pemahaman rohani kita terbatas. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat. Ujung-ujungnya Tuhan mau kita melakukan hukum Taurat. Tetapi
sedalam-dalamnya kita kepingin merenungkan dan mengerti. Ini Tuhan ngomong apa sih? Tuhan ngomong apa sih? Itu bikin Anda frustrasi loh. Karena Tuhan ini kan lagi ngomong sama kita. Jadi Anda jangan mencoba untuk kita dapat apa ya baca ini ya. Maksudnya apa sih ini? Gue gak ngerti. Jangan. Kamu tanya ke Tuhan. Dari firman ini apa yang kau mau aku cari ya? Engkau mau aku ngeliat apa? Dan kasih waktu buat Tuhan bicara dengan bekerja di dalam hati Anda. Tidak selalu Tuhan menjawab dengan audible. Tuhan bisa menjawab melalui impresi, kesan, tekanan, kesaksian roh. Belum tentu berupa kayak suara Anda dengar suara saya. So Allah berkata seperti ini, sepinter-pinter sedalam-dalamnya, sesenior-seniornya kita di dalam Tuhan. Ingat satu hal. Tidak semua pewahyuan diberikan Tuhan pada kita. Ada waktu, ada musim, ada masanya. Tidak berarti Anda bodoh, limited. Tuhan limit waktunya. Yang kedua, kalau sampai diberitahu, diwahyukan, Anda punya obligasi loh. Anda harus melakukannya. Dan anak-anakmu, ditambahin lagi pakai kata anak. Itu bagi kamu dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. So dari kita ke anak kita, ke anaknya anak kita, ke anaknya kita, terus dari generasi ke generasi. Dan semuanya mentaati perkataan hukum Taurat yang diwahyukan. Yang enggak diwahyukan jangan pusing. Jangan bikin diri Anda stres. Anda tidak pergi ke tempat yang sunyi untuk berdiam sendiri untuk korek-korek Alkitab. No, Anda berdiam untuk di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. Menanti Tuhan mengerjakan apa yang Dia janjikan atau apapun yang Dia mau kerjakan dalam kita. Oke, so kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 9-10. Tidak lengkap loh. Memang sengaja Tuhan gak kasih apa-apa tuh lengkap. Kalau nggak kita nggak bisa hidup dengan iman dong. Okay? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Nah, jadi Anda nggak usah frustrasi. Sebab pengetahuan kita nggak pernah bisa lengkap. Karena Yesus lah si pengetahuan itu. Dan nubuat juga nggak sempurna. Jadi orang kalau nyampe-nyampe pesan bisa salah-salah. Penyampaian, salah waktu, kebablas, benar beritanya tapi bukan waktunya. Mungkin Tuhan mau Anda mengandung dulu firman itu sampai pada waktunya keluar apa yang spesifik Tuhan mau sampaikan. Tetapi kalau jika yang sempurna tiba, kalau Yesus muncul kembali, dialah pengetahuan Allah. Karena kalian melihat muka Yesus sudah kenal Allah Bapa yang mengutus dia. Maka yang tidak sempurna lenyap. Nah, kita baca 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Lihat kenapa kita terbatas. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Limited dong. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Padahal Alkitabnya Alkitab dalam banget ini. Tapi karena kita limited sebagai anak, nangkepnya seperti anak kecil, mikirnya juga kayak anak kecil, nggak bisa dipaksa. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Nah sekarang masuk ke kedewasaan, sifat kekanak-kanakannya ditinggal. Ini tanggung jawab orang dewasa. Nggak, karena kita kapasitasnya sudah bukan, kita nggak limited as children anymore. Sudah bertumbuh dewasa. Karena sekarang kita melihat di dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita limited kan kenal Tuhannya, samar-samar. Jadi nggak usah frustrasi kalau baca Alkitab nggak ngerti dong. Karena Anda masih samar-samar. Jadi kalau ditanya orang, kamu ini nggak ngerti-ngerti, baca gue tanya malu nggak pernah ngerti. Aku limited. Tuhan belum wahyukan. Kemudian tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal.
Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, kasih. Dan dari yang ketiga ini semuanya yang paling besar di antaranya adalah kasih. Intinya walaupun Anda limited, belum mendapat kesempurnaan, masih samar-samar, don't quit, don't give up. Tetap ada faith, hope, and love. Tetap ada iman yang akan pasti mewahyukan, karena pohon kita bertumbuh dari glory ke glory. Nah, sekarang saya mau bawa Anda semua ke limit adalah suatu tanda Anda kalau udah mulai ngerti, rohanimu mulai bertumbuh dalam dengan Tuhan. Saya mau kasih satu cerita ya. Sebagai hamba Tuhan, saya ini seorang pemberi. Sebagai hamba Tuhan, suatu hari saya baca Peter Scazzero membagikan ini, saya juga jadi mikir. Saya kerasa hati saya tergoda, kepingin spontan nolong. Saya nggak kasih waktu atau space buat Tuhan kasih tahu. Kapan dilakukan? Apakah ini kehendak Allah atau nafsu kita? Termasuk menolong orang susah loh. Oke, suatu hari di sekitar tempat tinggalnya si Peter Scazzero, di seberang rumah dia ada apartemen. Di situ ada keluarga single mom. Jadi orang tuanya cuma ibunya aja, anaknya 6. Keluarganya sudah lama ditinggal suaminya karena sakit. Okay. Kemudian karena si Peter Scazzero kasihan melihat mami tunggal ini mesti ngangkat beresin anak-anak 6-6-nya, masukin ke mobil, dia antar ke sekolah, yang baby juga mesti diajak. Karena apa? Karena nggak ada orang di rumah. Daripada sendirian bahaya. Dia nggak berani ninggalin anaknya dalam kondisi tidur, dia pergi keluar. Dia mesti belanja grocery, segala kebutuhan rumah tangga, nggak mungkin bisa ditinggal. So, kasihan sekali. 6 anak rindil-rindil. So, Peter Scazzero berkata seperti ini. Saya sama istri saya tergugah hatinya. So, kita bantu, kita nyebrang. Kita kenalan sama ibu itu. Dan dikatakan, kalau kamu sibuk, mesti nganterin anak-anakmu yang sulung, anak-anak kecil-kecil bisa tinggal di rumahku. Nanti kita yang jagain. Kamu gak usah takut, kami juga gembala, kami juga menggembalakan dombanya Tuhan. Titip aja, nanti kasih sama kita susunya apa, makanannya apa, nanti kita bantu kamu. Mumpung kalau di hari ini kita tuh off. Kita kerja dari rumah, jadi kita bisa bantu. Nah, sampai satu poin, si Peter Scazzero dan Gary istrinya berkata gini, ini kita udah 3 bulan, 4, mau 5 bulan nih kita bantu dia nih. Kira-kira mau berapa lama ya kita kayak begini ya? Nah sekarang ini kita sudah punya program recording itu yang menyita waktu. Walaupun dilakukan di rumahnya Peter Scazzero, seberangnya apartemen itu. Nggak pindah ke kantor sama sekali. Tuh, anak-anak itu semua di bawah usia 10 tahun. Sampai akhirnya mereka berkata, suami istri ini, si Gary sama si Peter, kayaknya kita butuh break loh. Aku butuh istirahat loh. Gak kuat kalau tiap hari 3 kali seminggu mesti jagain anak-anak kecil ini. Lari kiri, lari kanan semuanya. Bagaimana ya nyampein ke keluarga, ke ibu ini, gimana ya, aku gak tega. So ada pertanyaan-pertanyaan timbul yang menolong saya. Karena waktu saya baca ini iba hati saya. Saya tuh bisa ngerasain di sepatunya ibu ini kayak apa gitu loh. Karena 10 tahun ke bawah usianya. Apakah kita akan memberikan istirahat bagi ibu tunggal ini, ibu lajang ini? Dari tugas sehari-harinya, 1 hari gitu loh, seminggu ada kita take care 10 anak-anaknya. Apa dibawa ke gereja, saya juga dibantu sama jemaat. Atau nomor 2, bagaimana ya kita mementor anak-anaknya yang udah mulai gede, dimentor supaya bisa jaga adik-adiknya. Nomor 3, apa kita perlu mensupport keuangannya juga loh. Mungkin dia nggak mampu sebagai ibu tunggal ngirim anaknya ke daycare, ke preschool, ke anaknya 10, 9, 8, 7 kan udah primary ya. Tapi yang kecil-kecil ini yang lain bagaimana? Apa kita mau support nih keuangannya? Kapan kalau kita udah lakukan itu semua, kapan kita berhenti membantu mereka? Bagaimana kita tahu
kalau memenuhi kebutuhan mereka itu adalah sesuatu pekerjaan yang berat tapi baik. Apakah ini bagian dari saya mengikuti Yesus? Memang mesti lakukan ini. Nomor 5, bagaimana kalau kita melakukan kebaikan ini walaupun kita banting tulang dan luar biasa, nggak taunya ini menjadi batu sandungan, menjadi keburukan bagi keluarga ini karena menjadi ketergantungan dan akhirnya merusak jiwa mereka dan menumbuhkan bahkan membuat ketidakdewasaan mereka jadi dominan, menjadi tambah nyata. Jadi mereka bukannya tambah dewasa rohani, saking ketergantungan terus jadi tambah nggak dewasa rohani. Waktu saya renungkan ini semua, ya sebagai gembala aku juga bisa ketemu orang kayak begini loh, datang di gereja kami. Bagaimana ya kita tahu berapa mesti diberi, kapan berhentinya, kapan apakah diteruskan, apakah ini bagian dari pemuridan Yesus. Dan betul-betul waktu itu si Peter Kasiro bilang, aku nggak tahu jawabannya apa. Dan saya baca jawabannya si Peter Kasiro. Pada waktu kita kurang pengertian tentang karunia keterbatasan dari Allah, yang adalah suatu karunia yang sangat esensi untuk bisa mengetahui apa yang mesti kita lakukan, apa yang kita tidak lakukan untuk tetangga kita yang betul-betul dalam kondisi keterbutuhan. Nah, kita mesti tanya dan kita mesti bedakan dan mengetahui kapan kita lakukan dan apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan untuk tetangga kita ini. Sebab itu ternyata memeluk karunia keterbatasan itu adalah salah satu tanda kita dewasa rohani. Rohani kita dalam. Oke? Karena kita bisa mengerti. Karena bisa mengerti perasaan Anda juga bisa mengerti perasaan orang yang ditolong, kayaknya dia mulai sungkan deh. Kayaknya dia juga nggak enak. Tapi kita kecapean. Kita juga nggak bebas lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena udah dijanjiin, dikerahkan untuk menolong 7 orang ini. 1 ibu lajang dengan 6 anak di bawah 10 tahun. Nah, ternyata untuk bisa memeluk karunia keterbatasan ini, itu sangat-sangat penting sekali. Dan ini bukannya hal yang main-main. Buat saya ya, untuk memeluk karunia keterbatasan itu saya bisa ngomong tidak kepada segala permohonan yang ngenes, yang sangat berat dan butuh pertolongan. Tapi Anda berani berkata tidak. Karena Tuhan bilang kamu udah gak sanggup, udah kebanyakan, tanganmu udah penuh. Nah, kalau kita bisa memeluk karunia keterbatasan ini, hubungan Anda dengan Tuhan, dengan diri Anda sendiri, dengan orang lain, dalam jangka panjang, itu akan menjadi sehat. Karena Anda tahu batasannya untuk dirimu. Jadi Anda nggak, aduh, gue kecapean, ini orang udah ditolong kayak begini. Itu Anda udah frustrasi kalau begitu. Jadi keterbatasan-keterbatasan yang sehat sangat penting di seluruh aspek hidup kita. Apakah itu di kantor, di tempat kerja, di keluarga, di waktu Anda, dalam perkawinan Anda, dalam Anda melakukan pola asuh ulang. Berapa persen sih yang kita mesti pakai pola asuhnya Yesus? Pertemanan Anda, waktu pacaran, ini semua penting tahu limit. Pokoknya ada hubungan dengan orang, Anda mesti tahu limitnya, batasannya. Nah, yang paling penting lagi kita lihat dong, waktu Yesus jadi manusia, kayak apa ya dia ya? Mengatur the gift of limit. Apa Yesus tuh ngikutin semua orang, ngikutin maunya permintaan kebutuhan rakyat. Pak yang sakit sekaligus datang 50.000 orang sakit semua. Apakah Yesus terobligasi? Aku mesti sembuhkan semuanya. Ternyata tidak.
Sama sekali enggak. Yesus kalau nyembuhin orang satu. Enggak pernah pakai panggung. Oke. So, yang paling penting bagi seorang gembala, seorang pemimpin gereja adalah Anda mesti peluk batasan Anda. Kalau enggak, Anda itu enggak bisa beri kado yang terbaik bagi dombanya Tuhan. Karena yang Anda bawa orang jiwa kecapean, letih lesu, udah jutek, udah butak pikirannya, udah lagi mentok rohaninya. Bagaimana mau khotbah? Anda memberikan kotoran kepada domba Anda. Karena Anda nggak bisa beri apa yang Anda nggak punya. Yang ada di dalam Anda kotoran semua. Frustrasi, kepahitan, capek, letih lesu. Anda burn out. Makanya sebagai hamba Tuhan mesti punya waktu yang sudah ditulis dan nggak bisa dibatalin. Namanya sabat. 24 jam full day stop kerja. Lepas handphone, fokus ke orang-orang di rumah Anda. Jangan fokus ke barang, jangan fokus ke dunia luar. Orang tinggal di rumah kok orang di luar rumah Anda diajak ngomong. Padahal di rumah banyak orang. Kan lucu. Betul nggak? Jadi Anda nggak tahu batasan Anda itu di mana. Makanya Anda nggak jadi berkat bagi keluarga Anda di rumah. Right? So, bagian yang paling penting dan jantungnya daripada kedewasaan rohani yang dalam adalah peluk karunia limit itu, karena itu adalah masalah rohani yang dalam. Nah, dengan ini apa yang Tuhan kasih ke kita, ingat baik-baik. Kita masih punya musuh namanya iblis ya. Iblis itu nggak ninggalin kita loh hanya karena kita terima Yesus. Justru menjadi kita targetnya setan malahan. Oke? Dan medan peperangannya di mana? Pikiran kita. Begitu setan tahu, kita perlu tahu untuk bahwa kita punya karunia keterbatasan. Akibatnya kita punya rohani deep, dalam sekali dari kedalaman batin. Di situ kita udah bergaul sama Tuhan, dipenuhi hadirat Allah. Apa yang ada di dalam kita keluar, kita memiliki tanaman anggur yang punya buah anggurnya, yaitu buah kasihnya. Karena Allah kerja di dalam. Apa yang ada di dalam keluar ke mulut kan. Dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup. Nah, kalau Anda spend time sama Tuhan, give space to the Lord, and Anda juga give space and time to you. Makanya self care itu atau soul care itu tidak egois. Beda ya sama me time. Me time itu Anda jalan-jalan seneng-seneng sendiri. Sementara Tuhan berurusan sama dalam batinnya Anda, tapi Anda nggak mau hiraukan. Anda punya problem sama hidup Anda nggak mau hiraukan. Gue mau lupain dulu sehari. Kalau nggak gila kok. Nah, itu orang yang sudah memang gila karena hidup dalam penyangkalan. Ada yang nggak beres kok disangkal. Kalau sahabat beda. Anda berhenti dari semua yang bikin Anda kepikiran, yang bikin Anda tertekan. Berhenti untuk Anda berada di hadirat Tuhan. Jadi kehadiran Anda itu untuk menghormati hadirat Allah. Nah, kalau Anda menghormati hadirat Allah, udah tenang. Tuhannya bekerja dalam Anda. Membentuk apa yang Anda setengah mati, mau menjadi orang yang sabar, orang yang lemah lembut, penuh kasih, orang yang panjang sabar, orang yang baik, orang yang ramah di depan orang yang tidak ramah semuanya. Anda mau gitu dengan cara kekuatanmu sendiri, suatu hari Anda pulang hancur loh, remuk. Harus Tuhan yang melakukan, yang membentuk dan melakukan dalam Anda. So, musuh kita siapa saudara? Iblis. Dia pakai karunia batasan terbatas ini untuk ngancurin. Justru sengaja iblis ganggu kita, distraksi kita supaya kita terabas pagar keterbatasan kita. Apa itu gift of limit? Langsung aja, tabrak aja. Kamu mesti rajin. Kamu mesti kerja keras. Kalau tidak nggak mencapai apa-apa. Lihat, miskin lo keluargamu. Makanya banting tulang. Gak usah tidur sampai berhasil dulu baru lo tidur. Sama kayak ada hamba Tuhan ngomong gini, aku akan khotbah sampai Yesus datang. Dan saya mau pada waktu Yesus datang, dia menemukan saya sedang khotbah. Saya nggak mau. Kenapa? Saya belum mempersiapkan penerus.
Apakah saya sudah, walaupun lagi khotbah, apakah udah melakukan semua yang Tuhan mau kita lakukan? Apakah kita hidupi kehendak Allah? Itu lebih penting daripada sedang berkhotbah. Karena waktu sedang berkhotbah, Anda lagi kerja buat Tuhan. Tetapi kalau Anda berdiam di kaki Tuhan, Anda menjadi seperti Tuhan. Yang penting mana? Menjadinya atau sibuknya? Marta atau Maria? Nah, setan akan bikin kita selalu kembali ke Marta-Marta. Nggak mungkin nggak? Memang kurang ajar tuh iblis satu itu. Ya, ini dimulai dengan kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, kalau Anda lihat, jika kita tidak mau terima keterbatasan kita ini, pasti akan jatuh dalam dosa. Karena melawan karya ciptaan Tuhan, Allah kita. God set boundary. Kita pakai kulit aja udah kelihatan, ini ada boundary. Kita ada tulang, ini kelihatan ada boundary. Yuk kita baca ya, Kejadian 2 ayat 16-17. Anda siap Alkitabnya? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini, kau makan buahnya dengan bebas. Saya kagum loh ada kayak gini namanya perintah. Unlimited fruit bisa dimakan. Ternyata dia bikin limit. Ini limit pertama nih. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini apa nih kalau bukan limit? Berarti sebebas-bebasnya, sekaya-kayanya tuh Taman Eden. Ada satu pohon yang harus dirawat, yang harus dipupuk, tapi buahnya nggak boleh dimakan. Pada hari kau makan pasti mati. So itu limit bukan? Nah, setan ngerjain Adam dan Hawa, apanya dikerjain? Limitnya diterabas. Justru yang dilimit itu yang dia lihat. Adanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah Taman Eden. Itu sebetulnya mengkonfrontasi si Adam dan Hawa dengan adanya otoritas Tuhan Allah. Jadi kalau Allah berkata, pada hari kau makan buahnya pasti mati. Berarti yang berotoritas atas taman itu siapa? Allah dong. Dia ngatur kok semuanya. Adam aja nggak tahu tuh pohon di tengah. Mereka nggak bebas tuh, tapi ada batasan. Di Taman Eden itu Adam dan Hawa tidak bebas, tapi nikmat. Tapi ada batasan, namun nikmat. Nikmat, happy, batasan. Nikmat, happy, batasan. Jadi di dalam batasan, mereka di Taman Eden senang. Nikmat. Si setan bikin jadi gak nikmat loh. Iblis bikin jadi gak nikmat. Dengan lihat dong batasan itu dipasang buat kamu. Apa tanya sama Tuhan, kenapa tuh bisa ditaruh situ? Kalau memang gak boleh dimakan ya gak usah ditumbuhin. Tapi setan lupa ya, Mazmur 24 ayat 1. Langit, bumi, laut, dan isinya. Milik siapa? Tuhan. Ya terang setan gak bisa membuat ketentuan. Manusia gak bisa bikin ketentuan. Tuhanlah yang bikin. Artinya apa sih? Mengkonfrontasi Adam dan Hawa mesti mengkonfrontasi otoritas Allah di Taman Eden. Sama kayak orang kasih perpuluhan yang saya bagikan hari Kamis. Kalau bukan Tuhan yang memiliki kekayaan harta uang kita, ngapain dia utik-utik 10% milikku loh. Kau mesti balikin loh. Dan kau beri sedekah. Kau tabur dengan persembahan kasih. Kalau dia ngatur-ngatur ekonomi kita, ya udah hidup kita milik Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 19-20 sudah milik Tuhan. Berarti dia berhak korek-korek, rearrange hidup kita. Maka segala macam berupa kekayaan uang, ya tentu aja dia bisa atur semua. Tujuannya hati manusia tidak putus satu detik pun dari hubungan intim dengan Tuhan. Itu tujuannya. Makanya uang itu cuma alat untuk nguji Anda. Lihat ya, kenapa kok mesti dikonfrontasi otoritasnya Allah? Tuhan Allah mau Adam dan Hawa untuk percaya dan berserah. Kuncinya ini berserah pada kebaikan dan pengharapan dan kasihnya Tuhan. Tuhan Allah mau Adam dan Hawa untuk percaya dan berserah pada kebaikan,
bukan melimit, bukan mengurangi, bukan nahan kebaikan, justru untuk kebaikan dan pengharapan dalam kasih-Nya Tuhan dan kasih-Nya Tuhan. Ayo kita perhatikan bagaimana pencobaan iblis bekerja. Ini saya review lagi ya. Cara ular menyusun pencobaannya bagi manusia ialah pakai cara ini. 1, dia bikin manusia justru ngelabrak, melawan batasannya Allah. 2, meyakinkan Adam dan Hawa Allah tuh gak baik. Buktinya dia tahan, gak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa maksudnya? Pertanyaannya juga datang dari jemaat Tuhan juga banyak loh. Kalau memang gak boleh dimakan, ngapain ditanam? Ngapain tumbuh? Singkirin aja. Tapi Tuhan mau buktikan kepada Adam dan Hawa, ini tanah dan isinya milikku. Jadi kalau kita makan, kita mesti doa ucapan syukur karena kita makan makanannya Tuhan. Masakan Tuhan. Keterbatasan dari Allah ini diterjemahkan iblis sebagai Allah pelit. Bukan Allah yang mengasihi, yang generous. Pelit. Itu setan taruh di pikiran kita. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Diuraikan loh sama iblis loh. Dan ini memikat matanya si Hawa. Wih, gak mati. Tapi kita bisa seperti Allah. Anda tahu seperti Allah itu apa? Unlimited. Anda mau lihat apa itu kejahatan, apa itu kebaikan. Pokoknya kamu gak perlu tunggu Tuhan kasih tahu. Kamu bisa kasih tahu. Adam dan Hawa menolak batasan Tuhan Allah. Justru karunia jadi kebencian. Karena yakin Allah menahan yang baik dari mereka. Semenjak itu sampai sekarang di 2023, sejak Adam dan Hawa takluk di bawah pencobaan iblis, manusia berupaya untuk memilih menjadi serupa Allah, yaitu menjadi makhluk yang unlimited. Bagaimana bisa jadi orang unlimited kemampuannya? Hanya Tuhan. Betul nggak? Pengertian firman aja nggak semuanya diwahyukan. Tapi yang diwahyukan ajarin dong. Dihidupin dan ajarkan anak-anak. Sampai anaknya anak-anak. Sampai anaknya anak-anak. Nah, setan bikin Adam dan Hawa labrak, masa bodoh. Justru dilawan karunia keterbatasan itu. Apa konsekuensinya? Apa itu konsekuensinya? Pilihan Adam dan Hawa tetap sama kok dengan kita sampai hari ini. Adam Hawa milih, Anda dan saya juga milih. Nggak beda. Anak sekolah nggak perlu belajar ke sekolah. Akibat dari keputusan Elon Musk membuat ChatGPT. Apapun yang kau mau, bikin pencobaan fisika, pencobaan kimia, apa aja. Tinggal klik keluar rumusnya, cara bikinnya. Komplit pokoknya. Yang kurang dari ChatGPT cuma satu. Nggak ada kerendahan hati. Nggak ada belas kasihan. Nggak bisa mencintai. Nggak bisa mengerti. Muridnya bingung, nggak ngerti, nggak bisa. Karena ini basically kalkulator. Dengan data yang unlimited. Sesuai Elon Musk. So kalau kita peluk keterbatasan kita, maka kita akan rendah hati. Orang yang tidak memeluk keterbatasan, tidak rendah hati. Mari kita baca Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, sombong, tinggi hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hati. So, kalau Anda gagal memeluk limitnya manusia dan gagal memeluk limit itu sebagai berkat Tuhan. Wah, kalau limit dianggap sebagai di strangle, di penjara kita. Anda masuk ke dalam cobaan iblis. Padahal limit itu diberikan untuk kebaikan kita dan kenikmatan hidup kita. Nggak ada satu kesulitan. So, jangan gagal memeluk limitnya manusia ya.
Kalau Anda gagal memeluk limit itu sebagai berkat Tuhan, ya sudah, akan menyebabkan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan diri kita sendiri, relasi kita dengan sesama rusak. Enggak bagus. Batasan Tuhan adalah tentang kerohanian yang mendalam, deep spirituality. Jadi jika kita berserah kepada keterbatasan yang Tuhan telah tentukan bagi kita manusia, kita sedang mengakui, oke Tuhan, kita bukan Tuhan, Kau yang Tuhan. Aku bisa stop dan nggak usah terusin terus, banting tulang, muterin otak, nggak perlu Tuhan. Aku bisa tidur, istirahat, main sama anak dulu, chatting, ngobrol, romantis dengan pasangan hidup Anda, nggak perlu sampai keriting kayak boso rambutnya. Dah, lepasin dah batasan Anda, kasih ke Tuhan. So jika Anda berserah pada keterbatasan-keterbatasanmu, kita sedang mengakui Jesus is Lord. Yesuslah Tuhanku. Kita bukan Tuhan, Yesus Tuhannya. Akibatnya Anda bisa bikin konklusi apa? God is God and we are not. Allah ya Allah, kita bukan. Untung hidup kita nggak stop di sini loh. Di kekecewaan. Di kegagalan. Adam pertama. Kenapa? Karena Adam terakhir telah datang. Adam yang kedua telah mati bagi dosa kita. Dan pada hari ketiga dia hidup. Dia bangkit dari mati. Dan hiduplah di dalam kuasa kebangkitan ini. Tapi kalau Anda nggak berdiam nggak bisa. Mazmur 46 ayat 11 berkata, berdiamlah. Berdiamlah. Mazmur 46 ya. Berdiamlah dan ketahuilah akulah Allah. Diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi mau kenalan sama Allah, kalau nggak berdiam nggak bisa. Bahasanya Tuhan itu berdiam. Pilih sendiri. Anda mau ikutin maunya Anda, eksternal, atau mau mengikuti yang ada di batin Anda. So, renungkan baik-baik, Anda akan mengalami yang namanya pemuritan oleh Tuhan. Nanti hari Kamis saya akan bagikan limit dalam pelayanannya Yesus. Yesus aja limited. Limit dalam pelayanannya Yohanes Pembaptis. Limit dalam personality dan temperamen Anda. So, kalau nggak memperhatikan limit ini, Bapak Ibu semua yang sibuk dalam pelayanan khotbah, hati-hati. Harganya mahal, hidup tanpa limit. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, yang bikin kita seperti serupa gambar-Mu. Waktu Kau jadi manusia, Engkau pun limited. Kau tidak kerja 24 jam per hari. Kau tidur 6 jam, 8 jam. Kau pergi ke kantor pusat. Tuhan, aku minta di dalam nama Yesus, buat kami sadar diri, buat kami gak melancong jalan sendiri, akhirnya kecewa, sehingga setan bisa menjajah hidup kita dari kepahitan kita. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, semua limit yang dimodalkan oleh Yohanes Pembaptis, Maria, ibunya Yesus, pelayanannya Yohanes Pembaptis, personality temperamen kita, limit di dalam musim di mana kita lagi berada saat ini. Saya lagi musim membangun kembali gereja lokal saya. Limit dalam bentuk perkawinan Anda atau kelajangan Anda. Limit secara emosi, fisik, intelek itu seperti apa. Bagaimana limit daripada susunan keluarga Anda. Ini semua penting. Bapak, aku berdoa agar setiap kami berdiam merenungkan ini semua. Supaya kami tidak keletihan, tidak burn out. Tapi tahu batasan sehingga kami jadi kado bagi orang lain. Karena kami cukup istirahat. Cukup berada bersama Tuhan. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus terjadilah pada semua kita yang belajar Alkitab hari ini, pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai kita berjumpa kembali hari Kamis.
hari Rabu. Kita berjumpa kembali hari Rabu jam 5 sampai jam 6 sore WIB atau jam 6 sampai jam 7 WITA. Tuhan berkati. Sampai jumpa di kebaktian kalau Anda di Bali. Kebaktian siang hari ini. Sampai jumpa. Tuhan berkati.